Selamat berjumpa kembali di channel Obaja Borneo 128. Karena itu saya ingin memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang boleh bersama-sama dengan saya untuk menyaksikan video yang ada pada channel ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan baik dan bersukacita. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberi berkat dan selamat kepada kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita berjumpa kembali di video ini. Sekali lagi saya ingin memberikan semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan baik adanya. Hari ini saya ingin membicarakan tentang penguatan karakter masyarakat Daiban yang ada di Rumah Panjang. Ini penting karena dengan adanya penguatan karakter bagi masyarakat yang ada di Rumah Panjang, itu akan menentukan bagaimana kehidupan mereka itu saling mengasihi, menguatkan, melayani, tolong-menolong, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, karena itu saya ingin membicarakan ini. Karena ini akan juga menentukan bagaimana keberlangsungan hidup di Rumah Panjang yang tiap-tiap hari mereka saling bertemu, bergaul antara satu dengan yang lainnya dalam suatu rumah panjang yang satu bumbung, satu tempat. Sehingga kalau perpaduan dan persatuan mereka baik, maka kehidupan mereka dalam damai dan sukacita di Rumah Panjang itu akan berlangsung dan berlaku terus-menerus. Mereka akan merasa bersukacita diam di Rumah Panjang, hidup dalam berkelimpahan dan saling membantu serta menguatkan. Karena itu karakter itu yang ada dalam setiap individu masyarakat Dayaiban yang tinggal di Rumah Panjang itu mesti dikuatkan dan bertahap sehingga mereka memiliki suatu kekuatan yang kuat, tak tergoyahkan apabila akan menghadapi berbagai kesulitan, perselisihan, pertentangan, ataupun menghadapi dan mendengar pembicaraan-pembicaraan, tindakan-tindakan yang boleh merusak dan memecah belah persatuan-kesatuan di Rumah Panjang. Jangan sampai prinsip mereka yang bersatu padu, segulai sejalai, bisa dihancurkan oleh satu dua orang individu yang memiliki karakter yang tidak baik. Nah, karena itu
saya ingin menyampaikan sekali lagi tentang karakter ini. Kita sama-sama tahu bahwa karakter itu adalah apa yang ada di dalam diri seseorang manusia pada tiap-tiap individu yang tinggal di rumah panjang. Karena tiap-tiap individu dia sudah memiliki karakter masing-masing antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, apabila karakter yang telah tertanam di mereka dan karakter itu baik adanya, kuat adanya, maka kehidupan mereka akan mencerminkan kebaikan, kasih, sukacita, damai, dan sejahtera. Dan ada keinginan bagi mereka menggebu-gebu dalam hati mereka, jiwa mereka, pikiran mereka untuk membantu, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa karakter itu apa yang telah tertanam di dalam setiap insan manusia yang ada di rumah panjang. Apa dia yang telah tertanam di dalam setiap insan manusia yang ada di rumah panjang? Pertama, seperti yang sering saya sebut, bahwa seseorang manusia memiliki kasih yang ada di dalam hati mereka. Karena mereka memiliki kasih, maka mereka akan mempunyai sukacita. Dan dengan sukacita mereka akan hidup dalam damai sejahtera. Mereka memiliki hati, jiwa, pikir, dan mental yang sabar, atau mereka memiliki kesabaran. Di dalam mereka memiliki kemurahan. Bila mereka memiliki kemurahan, mereka ada keinginan untuk berbagi rasa, memberi dan memperhatikan. Dalam mereka juga yang berkarakter tadi, mereka mempunyai kebaikan hati, kebaikan pemikiran, kebaikan jiwa, kebaikan mental. Dengan mereka memiliki kebaikan itu, maka pembicaraan mereka, perkataan mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka juga akan baik. Dan dengan karakter itu, mereka juga dalam hati mereka, dalam sanubari mereka, mereka memiliki kesetiaan. Kesetiaan dalam apa? Kesetiaan dalam berumah tangga, kesetiaan dalam bekerja, kesetiaan dalam berteman, kesetiaan dalam organisasi, kesetiaan dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan lain atau tanggung jawab lain. Jadi apabila dia diberi tugas, dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Apabila diberi kepercayaan,
dia menjalankan kepercayaannya dengan baik. Apabila dia beri tanggung jawab, dia akan melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan setia. Artinya setia, kelas, hatinya tetap, tidak menyimpang kiri kanan. Makanya setia. Jadi dia setia kepada Tuhannya, setia kepada sesamanya, setia kepada orang tuanya, setia kepada ibunya, setia kepada suami, setia kepada istri, setia kepada anak, setia kepada mertua, dan setia kepada anak cucunya, setia kepada saudara-saudara lain yang kekasih, yang sesama manusia, yang berdampingan dan hidup bersama-sama dengan mereka. Dan dengan mereka memiliki kasih, mereka memiliki damai sejahtera, mereka memiliki sukacita, mereka memiliki kesabaran, maka juga mereka dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka, dalam jiwa mereka, mereka akan lemah lembut, kelemah lembutan. Jadi tindakan perkataan dia membangun, membangkitkan semangat. Jadi tidak memperlihatkan kekasaran, kejahatan, atau tingkah laku yang menjijikkan atau tingkah laku yang merendahkan. Karena dia bertindak lemah lembut. Dia memperhatikan dengan cara-cara yang baik. Berkata dengan cara-cara yang baik. Berkata untuk membangun sesama hidup dalam berumah tangga, berorganisasi di rumah panjang, ataupun sewaktu mereka berangkat dari rumah panjang, bekerja di suatu tempat, atau bagi pemuda-pemudi yang melakukan pendidikan mereka di luar rumah panjang, mereka diberi bekal atau dikuatkan terlebih dahulu karena mereka memiliki karakter yang lemah lembut, yang baik, tidak menunjukkan kekasaran. Dan mereka apabila mereka kasih, mereka punya kesetiaan, mereka punya sukacita, mereka punya kebaikan. Mereka apabila ada punya kesetiaan, kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, maka mereka juga sedia untuk bertahan untuk penguasaan diri. Dalam penguasaan diri ini, mereka bisa menahan diri dari berbagai keadaan yang boleh membawa kejatuhan kepada hidup sesama manusia, yaitu suatu tindakan atau perkataan yang boleh menyebabkan seseorang jatuh oleh ketidakmampuan menguasai diri sendiri. Nah, di sini apabila seseorang yang ada di rumah panjang mampu menguasai, menahan diri, maka mereka akan menjadi kuat, bisa bertahan hidup sebagaimana adanya, berpegang, berpedoman, dan diiring oleh Roh Kudus, oleh semangat Allah Ta'ala untuk menguatkan manusia, hati manusia, pemikiran manusia, jiwa manusia, sehingga mereka melakukan perkataan dan kegiatan atau tindakan yang boleh memberikan penguatan kepada sesama manusia, memberikan pengharapan kepada sesama manusia, membangun kepada sesama manusia. Dan dengan penguasaan ini,
maka mereka boleh memperlihatkan bagaimana hidup yang baik, hidup yang terang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Dengan cara seperti itu, maka perkataan, tindakan, dan tingkah laku yang berlaku oleh setiap individu yang ada di rumah panjang akan menggambarkan karakter yang ada dalam diri mereka sendiri, yaitu karakter yang mengasihi Allahnya, penciptanya, dan mengasihi sesamanya. Yang kedua, dia akan bersukacita dalam keluarga, bersukacita dalam kebersamaan, bersukacita dalam di mana organisasi tempat dia bekerja, bersukacita semasa mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah panjang, melakukan suatu penyelesaian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka yang di rumah panjang, mensandarkan kepada kasih, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Dan dengan memiliki seperti karakter yang ada dalam diri seseorang manusia, maka mereka memperlihatkan itu pada tindakan mereka dan perkataan mereka. Jadi, perbuatan mereka adalah menggambarkan terang dan menggarami, menguatkan, serta pembicaraan mereka bisa menguatkan, bisa menggarami, bisa mengangkat seseorang yang telah terjatuh, terjerembab karena mendengar perkataan dan tindakan yang baik dari seseorang yang dia berlakukan terhadap seseorang yang mengalami kesulitan dan kejatuhan. Jadi, dengan adanya karakter yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di rumah panjang, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, ini perlu dikuatkan, perlu dijaga. Bagaimana kita bisa menguatkannya? Tidak ada lain. Kita hanya minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang Dia sendiri telah menanamkan firman-Nya dalam hati kita dan menulisnya pada jiwa dan daging kita. Dan Dia sendiri memberikan Roh-Nya, Roh Kudus, kepada kita untuk mengiring roh kita, supaya roh kita akan melakukan sesuatu dan mengiring kita pada kebaikan dan terus berpegang kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Disitulah pentingnya karakter. Dengan karakter yang melekat pada setiap individu yang ada di rumah panjang, kita akan menyaksikan bagaimana rumah panjang itu hidup di dalam pengasihan, hidup dalam sukacita, hidup dalam perdamaian, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kelemah lembutan, hidup dalam kemurahan, mau memberi,
mau memperhatikan, tolong menolong, hidup dalam kesabaran, tidak mengambil tindakan atau perkataan yang semaunya saja, tetapi tindakan dan perkataan dia adalah membangkitkan semangat, karena perkataan dia berlandaskan atas kasih, dan mereka menjadi kuat hati, tidak mudah bimbang, diterpa oleh berbagai isu-isu yang boleh menghancurkan kehidupan rumah tangga, kehidupan di rumah panjang, kehidupan organisasi-organisasi di rumah panjang, menghancurkan kehidupan pemuda, orang tua, anak kecil, dan remaja. Nah, karena itu kita sebagai saudara kekasih, Bapak Ibu yang tinggal di rumah panjang, mesti mengambil bahwa firman Tuhan itu adalah fondasi hidup kita. Dengan kita memiliki karakter sebagaimana yang saya kemukakan tadi, maka yang akan masuk, yang akan datang dari berbagai saluran. Saluran melalui telekomunikasi, saluran melalui sesama manusia yang datang secara langsung, muka bertemu muka, dan saluran melalui media massa atau elektronik dan tulis. Apabila itu bertentangan dengan karakter seperti saya kemukakan tadi, itu mesti ditepis dan dilarikan, dan beritahukan kepada kita semua, kepada orang tua, kepada anak dan cucu, kepada suami dan istri, kepada kita semua yang tinggal di rumah panjang, bahwa karakter itu tadi adalah karakter yang ada di dalam kita, dan itulah pegangan hidup kita untuk melawan, menghadap berbagai tantangan, kesulitan yang kita hadapi selama kita berada di muka bumi ini. Dengan karakter seperti itu, kita akan bisa untuk menyaring dari yang akan masuk kepada wilayah kita, kepada komunitas kita, kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, cucu kita, suami istri, ipar, cucu, kakek dan nenek, orang tua, dan menantu kita. Karena informasi-informasi yang masuk tidak semuanya berbuat baik, bernuansa baik. Ada informasi yang bersifat mempropaganda yang boleh menghancurkan, memecah belah, menghina, membuat kita menjadi tidak sabar, membuat kita menjadi tidak setia, membuat kita menjadi tidak damai sukacita, membuat kita tidak lemah lembut, membuat kita tidak mampu untuk menahan diri, penguasaan diri. Karena mendapat informasi-informasi yang serba kedengarannya enak, dilihat mungkin menyenangkan secara mata, didengar mungkin enak juga. Tetapi kita perlu ingat bahwa untuk menyaring semua informasi yang disampaikan tadi adalah apa dia? Kita kembali kepada firman Tuhan sendiri. Kita kembali kepada firman Tuhan sendiri. Kita berserah diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kita memiliki suatu kebijaksanaan yang berasal dari Dia, agar kita mampu menyaring semua informasi yang akan masuk ke wilayah kita, ke komunitas kita, ke keluarga kita, dan masuk ke rumah panjang kita. Kita mesti berjaga dan sangat berhati-hati bahwa semakin memudahnya telekomunikasi, semakin memudahnya
transportasi, semakin memudahnya pertemuan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Itu tidak semuanya membawa kepada kebaikan, tetapi ada suatu saat tujuan yang jahat di belakangnya, ada tindakan-tindakan atau rancangan kejahatan yang boleh merobohkan dan menyatukan setiap individu yang ada di rumah panjang, yang akan menjatuhkan keluarga yang ada di rumah panjang, dan akhirnya semakin lama akan menjatuhkan semua orang yang tinggal di rumah panjang itu. Karena itu karakter yang kita miliki, yang telah ditanam Tuhan pada kita, itu dijadikan kekuatan kita untuk menghadapi berbagai hal yang kita hadapi. Nah, tadi saya kemukakan karakter. Karakter itu adalah dari dalam. Jadi, yang dari dalam ini adalah tadi saya katakan bahwa Tuhan telah menanamkan firman-Nya pada hati kita. Dan Dia memberikan kebijaksanaan kepada kita supaya kita memahami. Jadi Roh Kudus sendiri mengiringi kita supaya kita berbijaksana dan mau menggunakan hal-hal yang benar, hal-hal yang kasih, hal-hal yang setia, hal-hal yang lemah lembut, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermurah hati untuk melawan kejahatan. Saya ulangi lagi. Kebaikan akan melawan kejahatan. Kasih akan melawan permusuhan. Kasih akan melawan permusuhan. Tetapi kejahatan tidak pernah menang melawan kebaikan. Permusuhan tidak pernah menang melawan kasih. Kedengkian tidak pernah menang melawan kesetiaan hati. Kekasaran, kecongkakan tidak pernah menang dalam kesabaran. Kejahatan tidak pernah menang dalam kebaikan. Dan serakah tidak pernah menang dalam melawan penguasaan diri. Karena apa? Karena semuanya jahat. Itu adalah bersumber dari iblis, setan. Dan kebaikan, kasih, bersumber dari Allah kita yang dilaksanakan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan cara itu, kehidupan rumah panjang menjadi kuat karena ada kemauan mereka untuk bersekutu, bersatu padu, segulai sejalai, hidup yang berada pada damai dan sukacita. Hidup gayu guru, nguan menung. Nah, karena itu, informasi-informasi, pengajaran-pengajaran, firman Tuhan, itu adalah sandaran kehidupan. Supaya dengan firman Tuhan tadi, dengan roh Tuhan tadi, karakter kita, beliau kita, tetap kuat, tetap keren. Untuk kita bertahan hidup selama kita berada di muka bumi ini. Demikian hal ini saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi saya memberikan ucapan terima kasih banyak kepada kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.